Hai sahabat estetika. Kembali lagi bersama saya Nur Asyari Putri dan saya Mutiara di segmen Estetips. Sahabat, pernah nggak sih ngerasa kayak jadi superhero dadakan? Pagi harus kuliah, siang harus rapat organisasi, dan malam masih harus belajar lagi buat ujian dasar. Akibatnya, sahabat mengerjakan tugas asal-asalan dan organisasi juga nggak maksimal. Nah, kalau sahabat sering ngalamin situasi kayak gitu, nggak usah panik. Karena hari ini kita akan kasih 5 tips yang pastinya relate banget buat sahabat. Biar kuliah dan organisasi tetap jalan bareng tanpa ada drama. Mau tahu tipsnya? Jangan skip video ini ya. 1. Tentukan prioritas utama. Sahabat, kalau harus memilih, apa sih yang paling penting? Betul, kuliah. Karena itu, pastikan prioritas utama adalah menyelesaikan tugas-tugas kuliah dulu, baru kegiatan organisasi. Betul banget, sebagai mahasiswa, kuliah itu prioritas utama loh. Jadi pastikan tugas-tugas kuliah kamu selesai semua. Tapi bukan berarti kamu ninggalin organisasi ya. Contohnya, kalau ada rapat penting, kamu bisa atur waktu kamu untuk menyelesaikan tugas lebih awal. 2. Membuat to-do list. Sahabat, pernah nggak lupa deadline tugas atau jadwal rapat? Nah, solusinya coba deh buat to-do list. Dengan daftar ini, sahabat bisa tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Ya, biasakan selalu bikin daftar tugas buat besok. Jadi nggak ada tuh istilah lupa tugas atau jadwal yang bertabrakan. Nah, dilansir dari laman kalender.com, untuk menerapkan to-do list dengan efektif, sahabat bisa menggunakan metode 1, 3, 5. Metode ini memprioritaskan dan membagi tugas dalam beberapa tahapan. Nomor 1 untuk tugas yang paling penting, nomor 3 untuk tugas sedang, dan nomor 5 untuk tugas yang paling kecil. Juga, aku baru ingat kalau ada tugas makalah. Mana di dalamnya besok lagi? Loh, bukannya tugasnya udah dikasih dari kemarin? Kenapa kamu nggak ngerjain? Aku kira masih lama, jadi aku tunggu dulu deh. 3. Tidak menunda pekerjaan. Nah, siapa di sini yang suka nunda kerjaan kayak Muti? Ayo ngaku, mulai sekarang sahabat jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Karena berdasarkan hasil penelitian Dr. Pusha dari University of Sheffield di Inggris, orang yang cenderung suka menunda pekerjaan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki simpati yang lebih rendah terhadap diri mereka sendiri dibandingkan orang lain. Nah, biar sahabat tidak stres, kalau ada tugas yang deadline masih seminggu, segera kerjakan dari sekarang. Jangan tunggu mood atau deadline, biar tugasnya nggak menumpuk. 4. Istirahat pada waktunya. Tips selanjutnya yang juga nggak kalah penting yaitu istirahat yang cukup. Dilansir dari laman kemenkes.co.id, istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental kita. Kalau kamu terus-terusan sibuk tanpa istirahat, nanti tubuh kamu protes loh. Bener tuh, kalau aku lagi capek banget nih, biasanya suka jalan-jalan sore atau nonton film buat refreshing. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih lebih suka tidur siang biar energinya balik, tapi apapun itu yang penting jangan lupa istirahat ya. 5. Gunakan teknologi. Sahabat tahu nggak? Dilansir dari laman komdigi.co.id, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Wah, semakin banyak yang menggunakan smartphone, semakin besar juga tantangannya. Jadi sahabat harus tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita jadi budak gadget. Sahabat bisa loh gunakan teknologi dengan tepat, yaitu untuk mengatur waktu. Gunakan kalender digital atau aplikasi pengingat agar sahabat bisa mengatur jadwal kuliah, kegiatan organisasi, sampai tugas-tugas biar gak kelupaan. Praktis, simple, dan bikin hidup lebih terorganisir. Jadi nggak ada lagi deh drama lupa deadline. Nah, setuju banget. Yang penting sahabat tahu batasannya, karena kalau terlalu sering menggunakan gadget tanpa tujuan yang jelas, itu juga malah buang-buang waktu. Nah sahabat, itulah tadi 5 tips agar kuliah dan organisasi tetap jalan bareng tanpa drama. Kalau sahabat punya tips lainnya, silahkan share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini agar sahabat tidak ketinggalan Estetips berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.